Assalamualaikum. Selamat datang kembali di kelas kimia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat dan sehat terus ya. Sebelum kita mulai belajar kimia, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu, agar kita semua memperoleh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, kita akan belajar tentang atom. Oke, atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Pernah kan kalian dengar istilah tentang atom? Apa yang ada dalam benak kalian? Apakah seperti kacang atom yang bentuknya bulat? Atau bom atom? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atau model atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, atomos, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Demikian pendapat Demokritus, murni dari hasil pemikiran semata, tanpa didasari oleh suatu percobaan. Namun, gagasan ini menjadi pembuka pintu baru untuk menjadi celah ke jenjang yang lebih tinggi. Tokoh dari perkembangan teori atom yang pertama adalah John Dalton. Pada tahun 1803, Dalton mengemukakan pendapatnya yang didasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Nah, kesimpulan dari teori atom Dalton adalah atom digambarkan sebagai bola pejal yang ukurannya sangat kecil. Dan atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kelebihan dari teori atom Dalton adalah mampu membangkitkan minat terhadap penelitian model atom berikutnya. Tetapi kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak? Berarti, ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. Itu adalah kelemahan atom Dalton, yaitu tidak dapat menjelaskan tentang daya hantar listrik. Pada tahun 1904, J.J. Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton tersebut. Penemuan tabung katoda oleh William Crookes dapat membantu J.J. Thomson menemukan teori atom baru. Melalui tabung katoda, Thomson memastikan bahwa sinar katoda merupakan partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Hasil dari percobaan ini membuktikan bahwa sinar katoda adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Sehingga dari percobaan tersebut, Thomson menyimpulkan bahwa atom adalah materi berbentuk bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Dan karena bentuknya seperti roti kismis, maka model atom ini disebut dengan model roti kismis. Atom bersifat netral, yaitu muatan positif sama dengan muatan negatifnya. Teori atom J.J. Thomson juga mempunyai kelemahan, yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Model atom Thomson kemudian disempurnakan oleh muridnya sendiri, yaitu Ernest Rutherford. Kelemahan dari teori atom Thomson menjadi dasar Rutherford untuk mengembangkannya. Teori atom Rutherford muncul berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa dari uranium. Partikel alfa adalah partikel yang bermuatan positif dan tegak lurus serta berdaya tembus besar. Hasil percobaan ini adalah hampir semua partikel alfa diteruskan menembus lempeng emas dan hanya sebagian kecil yang dipantulkan. Nah, jika lempeng emas dianggap suatu lapisan atom, maka dalam atom emas terdapat partikel kecil yang bermuatan positif. Kemudian, Rutherford menyimpulkan tentang teori atomnya bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang berada pada pusat atom, serta elektron yang bermuatan negatif dan bergerak melintasi inti yang terletak pada kulit atom. Atom bersifat netral, dan jari-jari inti atom serta jari-jari atom sudah dapat ditentukan.
Teori atom Rutherford ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti selama elektron tersebut mengitari inti. Padahal menurut Maxwell, jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, lintasannya akan berbentuk spiral dan akan kehilangan energi dalam bentuk radiasi sehingga ia akan jatuh ke inti. Pada tahun 1913, Niels Henrik David Bohr melakukan percobaan terhadap spektrum atom hidrogen. Dari hasil percobaannya tersebut, Bohr menyimpulkan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu yang disebut sebagai lintasan stasioner. Dan elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Namun, postulat Bohr ini juga mempunyai kelemahan. Teori ini hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron, seperti atom hidrogen, ion helium, dan ion litium. Dan tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom yang mempunyai elektron banyak. Nah, pada perkembangan selanjutnya, teori atom dikaji dengan menggambarkan pendekatan teori mekanika kuantum yang disebut juga sebagai mekanika gelombang. Teori ini menyatakan bahwa elektron tidak berputar pada lintasan pasti, akan tetapi dalam bentuk gelombang, sehingga tidak mungkin menentukan letak elektron secara pasti, hanya kebolehjadian. Dan kemungkinan lokasi ini berupa awan yang disebut sebagai orbital. Elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang, yang disebut sebagai dualisme sifat elektron. Oke, selesai sudah materi hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah ya. Dan untuk tugas selanjutnya, buatlah peta konsep tentang perkembangan model atom. Kemudian kalian bisa upload ke Google Classroom. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya, karena Ibu bakal update segala materi kimia di channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.